bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai product inspection, yaitu produk aset. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Pertama ada Abdillah Subhan Rahmawan dengan NIM 080, Faza Munadi Iman dengan NIM 078, Astiayu Anugraheni dengan NIM 077, Victor Hadi Prasetya dengan NIM 061, dan yang terakhir ada Rifa Ainul Karimah dengan NIM 079. Yang selanjutnya yaitu pertama itu ada rincian pemeriksaan. Yang pertama ada nama klien, tidak ada nama produk yaitu aset, inspection atau layanan yang dilakukan yaitu PSI, atau pre-shipment inspection atau inspeksi pra-pengiriman adalah pemeriksaan sistem unit yang dipilih secara acak dari semua batch order pembeli dan dilakukan saat produksi minimal 80% selesai dan dalam proses pengemasan. Pre-shipment inspection ini dari TCL memastikan bahwa produk pembelian memenuhi standar kualitas, spesifikasi teknis, dan persyaratan kontrak. Yang selanjutnya ada lokasi inspection yaitu Faidpur Sikri, tanggal inspection 25 September 2019, style number tidak ada, pre-order number tidak ada. Yang selanjutnya ada jumlah pesanan tidak ada, kuantitas yang tersedia terdapat 6.500 batch atau setara dengan 100%, referensi sampel tidak ada, koleksi sampel dengan mengumpulkan 4 sampel produk, nama pengawas atau inspektur yaitu ada Jayendra, alamat pengawas tidak ada, kontak pengawas 9899554107 dengan total berat 5.770 kg, total volume 80 x 19 x 16 cm. Yang pertama ada hasil inspeksi. Hasil inspeksi ini yang pertama ada pengerjaan EQL. Pengerjaan EQL ini sesuai yang ditemukan pada critical 0, mayor 3 dan minor 12. Pada maksimal critical tidak ada nilai, mayor tidak ada nilai, dan minor tidak ada nilai. Pada yang terakhir ada ukuran sampel, critical 300, mayor dengan ukuran sampel 300, dan minor ukuran sampel 300. Yang selanjutnya ada hasil inspeksi. Hasil inspeksi ini yang poin pertama ada kesesuaian kuantitas. Di sini sudah sesuai. Yang kedua kesesuaian produk tertunda. Yang ketiga pengepakan atau penandaan atau pelabelan tertunda. Yang keempat uji lapangan sesuai. Pengukuran tidak sesuai. Yang keenam ada perhatian khusus tidak ada nilai. Yang ketujuh ada persyaratan keamanan UE sesuai. Dan yang terakhir ada perhatian khusus tidak ada nilai. Yang selanjutnya ada koleksi sampel. Koleksi sampel ini dengan mengumpulkan 4 sampel dari produksi dan akan dilakukan adanya pengawasan atau cross check. Yang pertama yaitu dengan mengumpulkan 4 sampel, kemudian semua sampel atau 4 sampel yang telah diambil tersebut dijadikan satu. Pada saat sampel tersebut sudah diambil dan diberi segel oleh stiker inspeksi tetra, kemudian sampel ditutup untuk menyamarkan identitasnya. Yang selanjutnya ada pengukuran. Pengukuran ini dilakukan pada sampel diukur satu persatu, kemudian melihat hasil pengukurannya. Setelah melihat hasil pengukurannya, yaitu sampel ditimbang untuk mengetahui berat, dan yang terakhir melihat berat timbangan sampel.
Yang kedua ada catatan penting. Yang pertama, apakah ada nama merek atau logo pada produk atau kemasan? Tidak ada. Yang kedua ada apakah ditemukannya ketidaksesuaian antara gambar spesifikasi dan produk seperti warna, desain, dan lain-lain. Tidak ditemukan. Yang ketiga, tidak ada sampel yang disetujui yang tersedia untuk perbandingan. Yang keempat, tidak ada tes pencucian yang dilakukan pada produk sehingga sesuai pabrik setelah mencuci produk akan rusak. Yang kelima, pabrik mengirim 5 warna di setiap ukuran, bukan warna yang diperlukan, sesuai atau pabrik yang sudah mereka informasikan kepada klien. Yang ke-6, penandaan bel tidak selesai pada saat inspeksi, sehingga sesuai pabrik yang akan mereka lakukan pada saat pemuatan, pabrik menunjukkan satu tanda untuk referensi. Yang ketujuh, ada nomor PO pada file yang dilampirkan adalah alih-alih nomor PO seperti yang disediakan pabrik adalah karena mereka semua siap untuk menginformasikan kepada klien jika pabrik menempatkan tanda yang sama dari nomor PO-nya. Yang terakhir yaitu ditemukannya total 20 buah atau 20 roll pada semua warna, yaitu ada 5 warna, masing-masing bel ada 4 buah setiap warna. Yang poin A yaitu visual dan pengerjaan. Visual dan pengerjaan ini yang pertama ada standar inspeksi yaitu ANSI atau ASQ Z1.4 single sample sampling plan. Yang kedua ada level inspeksi yaitu tidak ada penomoran. Yang ketiga ada style kulit dengan referensi 17 x 75 x 115 cm yaitu dengan detektif 5%. Yang selanjutnya ada kecacatan atau defect, tumpukan yang belum dipotong itu dengan critical 0, major 0, minor 11. Noda di kulit itu dengan critical 0, major 2, minor 0. Terus yang ketiga, benang yang belum dipotong critical 0, major 0, minor 1. Tenun longgar dengan critical 0, major 1, minor 0. Oke, ya selanjutnya pada tahapan inspeksi report ini kita masuk dalam tahapan quantity conformity, di mana sini sudah dijelaskan ada beberapa tabel dan keterangan. Dari sini saya menjelaskan beberapa dari keterangan tersebut. Yang pertama ada item number. Item number di sini adalah sebuah nomor dari badang karpet tersebut, dengan dijelaskan di situ ada ukurannya dan warna dari karpet tersebut, yaitu berukuran 75 x 15 cm dan terdapat 6 warna dari karpet tersebut. Selanjutnya di sini ada PO number. PO number ini juga bisa dilihat di bagian inspeksi detail di dalam inspeksi report di bagian awal. Selanjutnya lagi di sini ada inspeksi quantity yang berjumlah 300, di mana itulah barang yang akan diinspeksi. Dan selanjutnya ada 3 bagian yang memang harus diperhatikan di bagian ini. Yang pertama ada order, ready, dan inspected. Di dalam bagian order ini terdapat quantity sebanyak 6.500 dan belnya 325. Yang dimaksud dari bagian tersebut adalah barang yang diorder itu sebanyak 6.500 dan jika dibentuk dalam bal itu berjumlah 325. Bagian selanjutnya adalah ready, sama seperti yang sebelumnya, quantity berjumlah 6.500 dan jika dibentuk dalam bal itu adalah berjumlah 325. Dan pada bagian inspected di sini berjumlah 300 dan jika dibentuk dalam bal itu adalah berjumlah 17. Dan pada bagian inspected ini kenapa mengambil jumlah 300, yaitu adalah dilihat dari penjumlahan AQL yang sebenarnya di inspection report ini juga belum dilihatkan di sini. Dan pada tahapan ini
diberikan status confirm karena sudah sesuai dengan standar inspeksi yang dilakukan. Ya, selanjutnya pada tahapan produk conformity. Pada tahapan ini dijelaskan dan ditunjukkan gambar dari produk karpet tersebut dari sisi atas, bawah, dan gulungan. Ketika digulung, dilihat dari bentuk, warna, dan bahan untuk dibandingkan apakah sesuai dengan standar karpet atau sampel yang diberikan. Nah, pada penjelasan di keterangan ini bahwa pada statusnya adalah pending, yaitu karena tidak ada sampel barang atau sampel karpet yang akan dibandingkan dari klien, sehingga pihak inspeksi pun belum bisa memberikan status confirm pada tahap produk conformity. Terima kasih. Baik, di sini saya Abdillah Suban Rahmawan ingin melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 7 terkait dengan inspeksi produk terhadap produk karpet, yang dimana pada bagian ini terdapat packing, marking, and labeling. Pada tahap ini, produk karpet yang akan dilakukan pengiriman mengalami kendala pending yang disebabkan oleh tidak adanya pemberian label identitas dari pabrik pembuat, yang menyebabkan barang yang disortir bisa tertukar dengan produk lain. Lalu selanjutnya ada drop test. Pada tahap ini, produk akan diuji coba drop test atau yang bisa disebut uji kekuatan packaging untuk produk yang dikirim sudah kuat atau belum gitu. Jadi pemastian produk itu sudah kuat dari segi packagingnya. Lalu nanti produk karpet ini diuji coba dijatuhkan sebanyak 10 kali dari ketinggian 30 cm, dan setelah dilakukan drop test, produk tersebut serta packagingnya sudah terbukti kuat atau belum. Jadi setelah diuji coba sudah memenuhi standar atau belum, dan pada produk karpet ini sudah teruji coba sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh drop test tersebut. Lalu selanjutnya ada humidity test, yaitu tes kelembapan. Pada tahap ini produk perlu dilakukan tes kelembapan dikarenakan seperti yang kita tahu bahwa material dari karpet sendiri adalah menyerap air. Oleh karena itu, pada humidity test ini diperlukan standar kelembapan bagi karpet agar memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebelum dilakukan proses shipping. Kadar kelembapan yang sesuai dengan standar tidak boleh melebihi 12%, dan pada tes ini telah diambil sebanyak 6 sampel dan semua membuktikan lulus dari uji kelayakan yang sesuai dari standar yang ditetapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pemeriksaan bayangan warna. Pada pemeriksaan bayangan warna, kami akan periksa terlebih dahulu corak warna di dalam gaya yang sama. Jika sudah diperiksa, maka akan ditemukan standar warna yang dapat diterima. Standar warna yang dapat diterima itu adalah 4-5 pada skala warna abu-abu. Setelah itu, letakkan semua gaya dan warna di atas meja untuk diperiksa, dan ambil satu gambar untuk menunjukkan semuanya. Jika semuanya sudah sesuai dan ditemukan tidak ada cacat, maka dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Hasil pemeriksaan dan temuan kami pada waktu dan tempat inspeksi, yaitu ditemukan standar warna yang dapat diterima pada pemeriksaan bayangan warna adalah 4-5 pada skala warna abu-abu. Dan saat diperiksa dengan meletakkan semua gaya dan warna, ditemukan semua menunjukkan gaya dan warna yang berbeda, dan juga tidak ditemukannya cacat pada setiap gaya. Namun pemeriksaan itu juga tidak membebaskan penjual atau produsen dari kewajiban mereka yang dapat merugikan pembeli atas kompensasi untuk setiap cacat yang tampak dan tersembunyi yang tidak terdeteksi selama inspeksi acak, atau bisa terjadi juga setelahnya. Dengan ini memerlukan persetujuan akhir pada klien setelah inspeksi dilakukan sebelum melepaskan pengiriman kepada klien. Selanjutnya, pemeriksaan kesesuaian pengukuran. Pada pemeriksaan kesesuaian pengukuran terdapat catatan yang dimana tidak ada toleransi berat atau pengukuran yang diberikan oleh klien. Di pengukuran kesesuaian pengukuran ini terdapat titik terukur, nomor barang, terus barang 1, barang 2, barang 3, barang 4, barang 5, barang 6, dan spesifikasi setiap barangnya, yang dimana ada panjang, lebar,
GSM dalam gram, dan berat unit dalam kilogram. Berikut penjelasan dari kesesuaian pengukuran. Pada barang 1 ditemukan panjang 115 cm dan lebar 77 cm. Maka bisa dikatakan panjang dan lebarnya sesuai dengan standar, karena standar dari pengukuran yang spesifik, yaitu panjang 115 cm dan lebar 75 cm. Untuk berat barangnya ini yaitu 1,32 kg. Pada barang 2 ditemukan panjang 116 cm dan lebar 76 cm. Maka bisa dikatakan panjang dan lebarnya sesuai dengan standar, karena standar dari pengukuran yang spesifik yaitu panjang 115 cm dan lebarnya 75 cm. Untuk berat barangnya ini yaitu 1,39 kg. Pada barang 3 ditemukan panjang 120 cm dan lebar 76 cm. Maka bisa dikatakan panjang dan lebarnya sesuai dengan standar, karena standar dari pengukuran yang spesifik yaitu panjangnya 115 cm dan lebarnya 75 cm. Untuk berat barang ini yaitu 1,5 kg. Selanjutnya ada di barang 4. Pada barang 4 ini ditemukan panjang 125 cm dan lebar 67 cm. Maka dikatakan panjangnya sudah sesuai dengan standar, namun lebarnya belum sesuai dengan standar, karena standar dari pengukuran yang spesifik yaitu panjang 115 cm dan lebar 75 cm. Untuk berat barang ini yaitu 1,55 kg. Pada barang 5 ditemukan panjang 120 cm dan lebar 66 cm. Maka dikatakan panjangnya sudah sesuai dengan standar, namun lebarnya belum sesuai dengan standar, karena standar dari pengukuran yang spesifik yaitu panjang 115 cm dan lebarnya 75 cm. Untuk berat barang ini yaitu 1,4 kg. Pada barang 6 ditemukan panjang 118 cm dan lebar 65 cm. Maka dikatakan panjangnya sudah sesuai dengan standar, namun lebarnya belum sesuai dengan standar, karena standar pengukuran yang spesifik yaitu panjang 115 cm dan lebar 75 cm. Untuk berat barang ini yaitu 1,36 kg. Hasil pemeriksaan yang sudah tadi saya jelaskan, di sini ada hasil pemeriksaan dan temuan kami pada waktu dan tempat inspeksi untuk bagian pengukuran dan kesesuaian pengukuran, yaitu ditemukan perbedaan ukuran pada barang 1 sampai barang 6, yang dimana pada barang 1 sampai 3 perbedaan ukurannya masih bisa ditolerir, sedangkan pada barang 4 sampai 6 pada bagian pengukuran lebarnya tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga ditemukan barang yang tidak sesuai ukurannya dengan yang lainnya. Maka dari itu pemeriksaan tidak membebaskan produsen dan dari kewajiban mereka yang dapat merugikan pembeli atas kompensasi untuk setiap cacat yang tampak dan tersembunyi yang tidak terdeteksi selama inspeksi acak atau terjadi juga setelahnya. Dengan ini harus diperbaiki terlebih dahulu barang-barang yang tidak sesuai dengan ukuran dan disampaikan kepada klien. Setelah itu memerlukan persetujuan akhir pada klien setelah inspeksi dilakukan sebelum melepaskan pengiriman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tahap penimbangan. Jadi di tahap penimbangan ini dilakukan beberapa jenis karpet yang berbeda, yang dimana untuk mengetahui daripada kualitas bobot yang harus diterima daripada orderan itu sendiri. Di sini bisa kita lihat ada berbagai jenis karpet, dan karpet ini ditimbang dan memiliki berbagai bobot yang berbeda, gitu. Oke, selanjutnya masuki tahap G1. Di sini ada tahap pemeriksaan terkait dengan pemotongan label. Jadi di sini hasilnya masih pending, dan ternyata juga hasilnya beberapa ditemukan bahwasanya label ini tidak dipotong atau tidak ditemukan pemotongan label pada setiap produk. Kemudian lanjut kepada tahap selanjutnya, yaitu adalah special attention.
Special attention ini meliputi beberapa pemeriksaan seperti pengecekan diameter, kemudian juga pengecekan bobot, kemudian ada lagi untuk pengecekan sudut pada roll karpet itu sendiri, kemudian pengecekan juga pada panjang roll itu sendiri. Nah, adapun juga bisa kita lihat di gambar berikut ini ya, ada pemeriksaan terkait sudut dari roll itu sendiri, kemudian panjang dari roll itu juga di sini ada gambarnya. Kemudian juga dicek lagi apa roll yang sudah dibuka isinya ada satu roll karpet, dicek juga isinya. Kemudian juga ini ada pengecekan diameter, terus juga ada pengecekan bungkus rollnya. Nah, selanjutnya ada namanya pemeriksaan atau an extension. Di sini pemeriksaan yang terjadi di lapangan ataupun kondisi suasana di lapangan. Bisa kita lihat juga gambarnya. Jadi ternyata di gudang itu sendiri ada roll ataupun karton-karton ini tumpuk sangat-sangat tinggi, lebih dari 6 kaki ataupun 1,6 meter. Kemudian bisa dilihat juga gambar selanjutnya ada karton yang diletakkan langsung di tanah. Nah, ini juga bisa menghilangkan kehigienisan daripada produk tersebut, bisa tercampur dan sebagai lainnya. Kemudian selanjutnya ada kaca jendela yang pecah, di sini bisa kita lihat. Kemudian selanjutnya ada beberapa ditemukan di bagian gudang itu ada air yang berserakan, kita arti becek lah seperti itu. Kemudian juga ditemukan ruangan gudang yang terlalu kecil sehingga proses inspeksi kita itu sangat sempit. Tim yang menginspeksi itu juga kesulitan untuk bisa ngecek di ruang itu sendiri. Kemudian pabrik itu tidak memberikan fasilitas K3, salah satunya adalah sarung tangan gitu kepada pihak inspeksi itu, sehingga inspektor memeriksa tanpa pemberian sarung tangan daripada pabrik itu sendiri. Kemudian penyedia jasa ataupun penyedia jasa pabrik ini sendiri tidak memberikan fasilitas yang baik dari inspeksi untuk bisa melakukan inspeksi terhadap produknya. Kemudian juga ruangan inspeksi selain terlalu sempit juga ternyata juga di sana terlalu gelap. Selanjutnya ada juga tidak ada masalah yang negatif yang diamati. Artinya di sini adalah tidak ada permasalahan yang sangat berat ataupun bisa dikategorikan sakral gitu di perusahaan ini. Kamu ingat dalam inspeksi ini dijelaskan bahwasanya tidak ada hal negatif yang dapat diamati. Kurang lebih seperti itu. Saya Fazil Mudiman